Alkadiena, alkatriena. Alkadiena dan alkatriena adalah golongan hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Bedanya dengan alkena adalah di jumlah rangkapnya. Kalau alkadiena maka jumlah rangkapnya ada 2, berasal dari kata di. Alkatriena berarti ikatan rangkap 2-nya ada 3, yaitu kata tri. Nah, untuk alkadiena dan alkatriena maka penamaannya kita akan belajar. Untuk alkadiena berarti ada 2 ikatan rangkap 2. Contohnya sebagai berikut. Misalnya kita asal buat aja ini. C. Misalnya yang C-nya 4. Ini berarti CH2, ini udah nggak ada, ini CH, ini CH3. Maka penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi sama dia penomorannya dengan alkena. Yaitu ikatan rangkapnya itu selalu prioritas nomor terkecil. Maka namanya ini adalah 1. Jadi ikatan rangkapnya di nomor 1 dan nomor 2. 1,2 kalau jumlah atom C-nya 4 itu kan berasal dari kata butena. Maka di sini namanya butan, kan butena ya, butadiena. Jadi kita tuliskan ada diena. Oke, jadi diena artinya memiliki, ena itu kan rangkap 2. Di artinya 2, jadi ada 2 rangkap 2. Butadiena, butan boleh, buta boleh. Butan berasal dari butana. Butadiena atau butandiena boleh. Kemudian untuk alkatriena. Alkatriena berarti atom C-nya memiliki ikatan rangkap sebanyak 3. Misalnya ini 1, 2, 3. Misalnya. Nah, kalau seperti ini maka kita lengkapi dulu ini hanya berarti 2, ini 1, ini nggak ada, ini 2. Oke. Nah, ini penomoran dari ujung sebelah kanan. Kenapa nggak dari kiri? Kalau dari kiri, kena di nomor 1, di nomor 3, dan di nomor 4. Sedangkan kalau dari kanan, kena ada di nomor 1, ada di nomor 2, dan di nomor 4. Jadi tetap kita prioritaskan ikatan rangkapnya itu banyak yang dapat nomor paling kecil. Nah, ini namanya apa? Ini namanya posisi rangkap nomor 1, 2, dan 4. 1,2,4. Berarti ini berasal dari kata pentena ya. Maka pentena kan gitu kan. Pentriena atau pentatriena bisa. Pentriena bisa. Atau pentatriena juga bisa kita menuliskannya pentatriena. Jadi kalau dia alkatriena pasti ujungnya berakhiran triena dan posisi ikatan rangkap dituliskan. Nah, bagaimana kalau dia punya cabang? Nah, kalau dia punya cabang maka penulisan cabangnya sama seperti kita saat menulis cabang untuk alkena. Nah, kalau misalnya butadiena ini bisa juga kalian tuliskan butadiena, nggak apa-apa. Bisa butandiena. Kalau misalnya di sini ada cabang nih, ini saya misalnya coret hanya jadi CH3. Maka ini namanya apa? Kalau dia ada cabang, maka namanya ini menjadi cabang dulu ya, 3-metil. Terus kamu tuliskan ini 1,2 butadiena. Jadi untuk penulisan cabang untuk alkadiena dan alkatriena sama seperti penulisan cabang pada alkena. Jadi kalau ada lebih dari satu jenis cabang, maka tuliskan dulu sesuai nomor abjad.
sesuai abjadnya ya. Tuliskan dulu sesuai abjadnya. Alkenuna. Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata alkenuna? Kata alkenuna berasal dari dua definisi, yaitu ena dan una. Ena ini N ini ena ini una. Berarti alkenuna itu gabungan ada rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi di dalam satu rantai karbon ada rangkap 2-nya dan ada rangkap 3-nya. Jadi alkena dan alkuna digabung kayak gitu. Maka itu adalah senyawa alkenuna. Contoh, kita misalkan buat ada rantai karbon seperti ini ya. Ini misalnya ini ada rangkap 2. Terus ini ikatan rangkap 3 seperti ini. Terus di sini misalnya ada cabang metil. Terus di sini ada cabang etil. Ya, kita lengkapi hanya ya. H3, H, H, H2, H3, H, H3, H3. Ya, kita lengkapi hanya. Kemudian kita tentukan rantai induk. Nah, untuk alkenuna, rantai induknya itu, maka ikatan rangkapnya itu yang ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 harus masuk ke dalam induk. Dan harus yang paling panjang. Jadi inilah rantai induknya yang lurus. Ya. Jadi di luar rantai induk itu adalah cabang. Oke. Nah, untuk penomoran alkenuna apa yang harus kita lakukan untuk alkenuna kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari namanya ini alkenuna, yang duluan disebutkan adalah N. N itu rangkap 2, sedangkan un itu rangkap 3. Maka prioritasnya adalah alkena. Jadi alkena harus nomor paling kecil. Jadi penomoran harus dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi alkenuna itu, alkena atau rangkap 2 harus yang nomor paling kecil. Dibandingkan dengan yang rangkap 3. Maka ini namanya adalah penamaan cabang terlebih dahulu. Sama ya, seperti penamaan alkena. Jadi cabang terlebih dahulu. Ini cabangnya namanya etil, ini cabangnya namanya metil. Maka sesuai abjad, kita sebutkan 3 etil dulu, 3 etil, kemudian 4 metil. Nah, ini dia. Untuk penulisan alkenuna, maka posisi ikatan, ini nomor 1 ya, ini nomor 2, maaf. Maka posisi ikatan rangkap 2 dituliskan di depan. Nah, jadi posisi ikatan rangkap 2 di nomor 2, maka tuliskan 2. Nah, ini kan panjangnya 7. Kalau 7 berarti berasal dari kata hek. Kalau 7 berarti berasal dari kata heptana. Nah, heptana berarti kalau dia alkenuna menjadi heptenuna gitu kan, heptenuna. Jadi dia nanti namanya heptenuna. Nah, ini posisi rangkap 2 kita tuliskan di awal. 2 hepten. Nah, untuk posisi ikatan rangkap 3, maka kita masukkan sebelum kata una. Saya ulangi, untuk posisi ikatan rangkap 3, kita tuliskan sebelum kata una. Jadi posisi rangkap 3-nya di nomor 5, maka kasih garis 5 una. Oke. Jadi 2 hepten 5 una.
Inilah nama dari alkenuna contoh ini. Mengecek nama hidrokarbon artinya kita akan menganalisa apakah namanya ini benar atau salah. Penulisan nama hidrokarbon bisa dikatakan benar jika mengikuti aturan tata nama secara IUPAC dan dikatakan salah jika tidak mengikuti aturan tata nama yang sesuai IUPAC. Kita langsung cek saja contoh-contoh berikut. Di sini saya ada sediakan 3 senyawa alkana yang akan kita cek nama hidrokarbonnya apakah benar atau salah. Yang pertama, langsung saja kita cek 3-metil butana. Bagaimana kita caranya untuk mengecek nama ini benar atau enggak? Maka pertama-tama kita menuliskan ulang struktur hidrokarbon sesuai nama tersebut. Jadi penulisan struktur hidrokarbon dimulai dari nama induknya. Jadi kalau kita mau menuliskan struktur hidrokarbon dari namanya, kita tuliskan dari nama induknya dulu. 3-metil butana, nama induknya adalah butana. Jadi kita menuliskan 4 rantai karbon dengan ikatan tunggal. Kemudian kita anggap penomoran ini diberikan dari kiri ke kanan. Maka ini kita anggap atom karbon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan di nomor 3 katanya di sini ada metil. Selanjutnya kita lengkapi dengan H. Ya. Jadi ini kita sudah tuliskan 3-metil butana. Maka untuk mengecek ini namanya benar atau salah, maka kita tulis ulang lagi penamaannya dari struktur yang sudah kita tuliskan. Jadi sesuai IUPAC, maka kita akan tentukan dulu rantai induknya. Jadi sesuai IUPAC, rantai induknya adalah yang lurus. Yang di luar rantai induk ini jadi cabang. Sesuai aturan IUPAC, kalau alkana, maka penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi yang sesuai IUPAC penomoran dari kanan ke kiri. Setelah itu, kita berikan namanya lagi. Jadi namanya ini adalah yang sesuai IUPAC 2-metil butana. Maka kita cocokkan dengan nama yang dikasih di awal. Apakah sama? Oke, ini kita temukan namanya berbeda. Jadi kesimpulan dari yang pertama itu, 3-metil butana adalah nama yang salah. Karena tidak sesuai dengan aturan IUPAC, yaitu untuk penomoran rantai induk. Harus dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dan setelah kita udah tahu nama yang salah, kita bisa menuliskan nama yang benar. Lanjut ke soal nomor 2. 1-metil propana. Apakah 1-metil propana ini nama yang benar? Mari kita cek. Langkah pertama sama seperti yang di atas, kita tuliskan dulu rantai induknya yaitu si propana. Propana mengandung makna C-nya sebanyak 3. Kita anggap penomoran dari kiri ke kanan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi di nomor 1 ini ada metil. Metil itu 1 atom C. Lengkapi dengan H semuanya. Kemudian kita berikan lagi nama dari struktur yang kita gambar sesuai IUPAC, aturan yang berlaku. Jadi, kalau ini kita buat induknya, ini adalah butana.
Jadi cabang di nomor 1 itu nggak ada. Ini adalah ujung pertama yang di bawah dan yang di kanan adalah ujung kedua. Jadi namanya ini adalah butana tanpa ada cabang. Nah, apakah namanya sama setelah kita ubah? Maka jawabannya tidak. Maka 1-metilpropana itu adalah penamaan untuk hidrokarbon yang salah. Namanya yang benar adalah butana. Contoh ketiga, 2-etilpentana. Kita gambarkan dulu pentana. Pentana berarti C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2, kita anggap penomoran dari kiri ke kanan. Di nomor 2 ada etil. Etil itu adalah C dan C. Ada 2 C, itu etil. Lengkapi dengan H. Kemudian kita berikan lagi namanya sesuai aturan YUPAC. Pertama-tama kita tentukan dulu rantai induk. Maka rantai induk adalah rantai terpanjang, maka dari bawah ke kanan ya. Jadi ini induknya. Penomoran dari ujung yang terdekat dengan cabang. Cabangnya adalah di sini. Maka penomoran dari bawah ke atas ke sebelah kanan. Rantai terpanjangnya adalah 6. Maka ini namanya adalah 3-metil. Induknya 6, maka namanya adalah heksana. Namanya ternyata tidak sama dengan 2-etilpentana setelah kita tulis ulang namanya sesuai dengan aturan YUPAC. Maka 2-etilpentana itu senyawa hidrokarbon yang tidak ada. Jadi ini nama yang benar. Jadi nama-nama yang salah itu artinya itu senyawanya itu tidak ada. Oke. Jadi nama-nama yang salah ini adalah senyawanya itu tidak ada. Karena dari penamaan dia udah salah. Maka kita bisa mengoreksi untuk membenarkan namanya. Jadi 2-etilpentana itu adalah senyawa yang tidak ada. 2-etilpentana itu kita lihat seolah-olah etil, padahal itu sebenarnya 3-metil heksana. Karena kan kita harus mengambil induk itu adalah yang paling panjang. Jadi bukan masalah dia tegak lurus, dapat 5, sedangkan ke bawah dapat 6. Ya kita pilih yang dapat 6. Gitu. Ya, ini cara ngecek nama hidrokarbon untuk alkana. Mengecek nama hidrokarbon untuk yang memiliki ikatan rangkap. Contoh yang saya ambil adalah alkena. Alkena dan alkuna itu sama cara ngeceknya ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengecek alkena, maka konsep yang sama kita gunakan juga untuk mengecek alkuna. Kenapa? Karena perbedaan alkena dan alkuna hanya di ikatan rangkap. Untuk penamaan, maka alkena dan alkuna itu sama saja. Ulangi, untuk penamaan alkena alkuna itu kan sama saja, yaitu diprioritaskan ikatan rangkapnya sebagai nomor paling kecil. Langsung kita ke nomor 1. 2-metil 3-pentena. Apakah ini nama yang benar? Maka kita akan cek. Nah, cara mengeceknya adalah kita tuliskan dulu struktur dari nama ini. Cara menuliskan struktur dari nama, kita mulai dari kanan, yaitu induknya. Induknya adalah 3-pentena. Maka kita tuliskan dulu 3-pentena bagaimana. 3-pentena berarti C-nya ada sebanyak 5. Kita anggap ini penomoran dari kiri ke kanan. Maka anggapannya di sini nomor 3-pentena berarti rangkap 2-nya di sini. Dan di nomor 2 ada metil. Kita lengkapi hanya. Ya. Jadi inilah 2-metil 3-pentena berdasarkan nama yang diberikan di atas. Maka sekarang kita akan membuat nama dari struktur ini berdasarkan YUPAC yang sudah kita pelajari. Maka berdasarkan dari apa yang kita pelajari, maka ini induknya adalah dari kanan ke kiri. Yaitu
sepanjang 5 rantai karbon. Dan ini adalah cabang. Nah, untuk senyawa alkena, karena dia mempunyai ikatan rangkap 2, maka penomoran dimulai dari induk ujung yang dekat dengan rangkap. Maka kalau kita lihat, maka ujung yang dekat dari rangkap adalah sebelah kanan ini. Maka penomoran harus dari kanan. 1, 2. Supaya rangkapnya nomor paling kecil. Kalau kita dari kiri, rangkapnya kena di nomor 3. Jadi salah. Maka kita dari kanan ke kiri. Jadi namanya ini adalah 4-metil 2-pentena. Jadi namanya ini adalah nama yang salah dan ini adalah nama yang benar. Kenapa? Karena tidak sesuai aturan Newpart. Jadi yang di atas ini tidak sesuai aturan Newpart. Menyalahi aturan Newpart di penulisan 3 pentena. Harusnya 2 pentena. Karena rangkap itu harus nomor paling kecil di rantai induk. Selanjutnya nomor 2. 3-metil 2-butena. Apakah ini nama yang benar? Mari kita cek. Pertama-tama kita tuliskan dulu rantai induk yaitu 2-butena. 2-butena berarti ada butena di nomor 2. Seperti ini, 2 butena. Di nomor 3 ada metil. Maka anggapan kita ini 1, 2, 3. Ini metil. Metil itu kan C-nya 1. Maka kita lengkapi hanya CH3, CH, CH3, ini C, ini CH3. Nah, berdasarkan Newpart, maka rantai induknya benar adalah butena. Penomoran kalau dari kiri, maka rangkap kena di nomor 2. Kalau dari kanan, rangkap juga kena di nomor 2. Jadi menurut aturan rangkap, mau dari kiri, mau dari kanan, ini boleh saja. Tapi kita lihat sekarang, di sini ada cabang loh. Kalau rangkapnya itu bisa saja dari kiri dan bisa saja dari kanan, maka kita tetap pilih opsi yaitu cabang nomor terkecil. Jadi kita tidak boleh kasih nomornya ini dari kiri. Karena ternyata dari kanan juga bisa. Maka kita memilih opsi cabangnya kena nomor terkecil. Jadi sesuai Newpart, ini namanya adalah 2-metil 2-butena. Apakah namanya sama? Maka jawabannya beda. Di sini dituliskan 3-metil, maka ini nama yang salah. Sedangkan nama yang benar adalah 2-metil 2-butena. Jadi hanya perbedaan di penulisan nomor cabang, maka nama bisa salah. Jadi makanya hati-hati untuk penulisan tata nama alkana, ikuti aturan-aturan Newpart yang sudah dipelajari. Dua metil 3-etil pentana. Apakah namanya ini benar atau salah? Maka sebelum kita cek ini namanya benar atau salah, kita cek dulu sesuai aturan cabang apakah dia benar atau salah. Kita lihat, ini adalah pentana memiliki 2 jenis cabang, yaitu etil dan metil. Penulisan nama cabang itu harus diawali yang abjadnya duluan. Metil dan etil, maka abjadnya duluan adalah etil. Jadi kalau kita ditanya, ini namanya benar atau salah, kita lihat dulu kalau dia lebih dari 1 jenis cabangnya, kita langsung lihat aja cabangnya itu udah sesuai enggak, sesuai abjad. Kalau belum sesuai, maka kita cek. Maka ini udah langsung ketemu nih, ini nama yang salah. Jadi dari awal ini udah salah namanya, tanpa kita periksa rangka karbonnya.
Karena penulisan etil itu dibuat di sini lebih akhir dibandingkan metil. Padahal sesuai abjad etil duluan dibandingkan metil. Jadi etil itu abjadnya adalah E, metil itu abjadnya adalah M. Jadi ini harusnya diputar ini ke depan dan ini ke sini. Jadi 3 etil, 2 metil pentana. Kalau ada hidrokarbon yang cabangnya lebih dari 1, maka kita akan melihat abjadnya terlebih dahulu sebelum kita periksa lebih lanjut. Ini hal sederhana, tapi sangat penting.